Siapa kita? Pewarta iman. Lalu apa tadi? Pewarta iman berkobar-kobar. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, terima kasih Romo Giman atas sambutannya. Semoga semakin mengobarkan hati ibu bapak semua. Iya atau iya? Ya. Baik, rasanya tidak lengkap kalau kegiatan kita pada malam hari ini tidak juga ditandai dengan kontrak ya, tata tertib begitu ya, supaya ibu bapak juga bisa leluasa kalau tahu tata tertibnya apa begitu. Yang pertama, selama pemaparan kami memohon HP di silent, nada getar, dan bila mendesak dipersilahkan keluar ruangan untuk mengangkat telepon. Yang kedua, bila membutuhkan toilet ada di ruang bawah aula dan silahkan ibu bapak keluar tanpa perlu izin dari panitia. Kemudian proses tanya jawab akan diatur oleh MC. Kemudian pengambilan gambar hanya oleh panitia yang ditunjuk. Bila mau berfoto silahkan sebelum atau sesudah acara. Baik, saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mengikuti sesi yang akan disampaikan oleh Romo Sule, siapa sih Romo Sule itu? Apakah ada yang sudah mengenal sebelumnya? Oh, padahal kalau jawabannya sudah, tadi yang jawabannya benar boleh pulang duluan. Oke, baik. Berikut adalah profil atau data singkat dari Romo Fransiskus Sule CICM. Beliau adalah imam dari kongregasi CICM, domisilinya di Jakarta. Beliau sebagai dosen di STF Driarkara, bidang ilmunya misiologi, evangelisasi, pernah juga mengajar homiletika, sekarang mengajar evangelisasi, teologi praktis, dan apologetika. Sekilas info atau riwayat hidup dari Romo Sule, nanti Romo dipersilahkan untuk memperkenalkan seluas-luasnya supaya semakin dikenal oleh umat yang hadir di sini. Begitu, saudara-saudari yang terkasih, pensil mi sudah tumpul. Butuh peraut merek sashimi. Karena semua sudah berkumpul, mari kita buka acara ini. Kepada Romo Sule, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Suster dan terima kasih Romo. Baik, bagaimana kabar Bapak Ibu? Baik, luar biasa. Baik, mungkin saya bisa pakai yang podiumnya mungkin supaya saya bisa taruh. Ya. Terima kasih. Nah, tadi disampaikan supaya saya bisa memperkenalkan diri lebih jauh. Jadi saya asalnya dari Sulawesi, tepatnya di Tanah Toraja. Ya, saya sudah 52 tahun ya sebagai imam, kurang lebih 14 tahun. Tapi sebagai CICM itu kurang lebih sudah 25 tahun atau mungkin 27 tahun. Ya. Penugasan saya saat ini ada sebagai dosen juga sebagai formator di seminari CICM di Jakarta. Jadi formator dan sekaligus dosen. Selebihnya pernah bertugas di luar, ya di Perancis. Kemudian saya ke Italia untuk studi saya selanjutnya untuk menjadi dosen di STF Driarkara. Nanti selebihnya Bapak Ibu bisa Google di internet karena saya punya nama sudah ada di situ. Baik. Nah, apakah Bapak Ibu sudah menerima program kita hari ini dan besok? Belum ya, karena dilarang buka HP. Jadi, ya tidak apa-apa. Mungkin ditampilkan. Saya berusaha untuk membuatnya sederhana karena saya membayangkan Bapak Ibu tentunya harus sesuatu yang ya singkat dan bisa diingat. Jadi kita membagi
sesi kita ini, pelatihan kita ini 3 sesi. Bagaimana kita mempersiapkan diri, mempersiapkan khotbah itu dan bagaimana berkhotbah. Tetapi kadang-kala yang kita lupa itu adalah sesudah berkhotbah ada evaluasi. Baik, di situ ditulis langsung praktik ya. Jadi tidak akan saya mulai dulu dengan teori dan lain sebagainya, tetapi saya minta Bapak Ibu untuk memulai melakukan sesuatu. Jadi apakah Bapak Ibu bisa baca bacaan yang akan kita baca hari Minggu atau kita dengarkan hari Minggu, bacaan Injil. Itu silakan Bapak Ibu buka Injil Lukas bab 21. Injil Lukas bab 21 ayat 25 sampai 28, kemudian 34 sampai 56. Ya. Lukas 21, kemudian ayat 25. Jadi kalau Bapak Ibu memakai kitab suci yang sama dengan saya, biasanya ada judulnya Kedatangan Anak Manusia. Kemudian melompat ke 34 sampai 56. Ya, maaf 36, betul. Ya. Jadi nasihat supaya berjaga-jaga. Ya. Saya baca ya Bapak Ibu, baik diikuti. Akan ada tanda-tanda pada matahari, bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan dalam menghadapi segala yang akan menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah kepalamu, sebab pembebasmu sudah dekat. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan dibebani oleh pesta pora, kemabukan dan kekhawatiran hidup, dan supaya hari itu jangan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti jerat. Sebab hari itu akan menimpa semua yang mendiami seluruh permukaan bumi. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu dan berdiri di hadapan Anak Manusia. Nah, ini bacaan Injil yang akan kita dengarkan nanti di hari Minggu yang akan datang. Bapak Ibu, saya akan bacakan satu homili yang berdasarkan Injil ini. Jadi Bapak Ibu sudah dengar homili untuk hari Minggu yang akan datang, masa Advent. Pertanyaan saya silahkan ditanggapi. Ya, saya memberikan waktu 2-3 menit. Silahkan bicara dengan orang sesama di sebelah, kiri atau kanan. Apa yang kurang lebih bagus atau apa yang perlu ditambahkan pada homili itu, apa yang berkesan tentang homili itu. Saya bacakan. Ya, Bapak Ibu, didengarkan baik-baik. Advent berarti kedatangan. Tentunya kita memikirkan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Ada kedatangannya yang pertama kali, inilah yang kita akan rayakan pada hari Natal. Dan ada kedatangannya yang kedua kalinya. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang untuk kedua kalinya. Itulah sebabnya Yesus dalam bacaan Injil hari ini mengingatkan kita untuk berjaga-jaga, menjaga diri supaya hari kedatangan Tuhan itu tidak tiba-tiba jatuh ke atas diri kita seperti jerat. Hari ini kita memulai masa Advent.
gereja menawarkan masa Advent ini setiap tahun sebagai masa mempersiapkan diri untuk perayaan Natal, untuk merayakan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang pertama. Tetapi kita dapat memikirkan lebih daripada itu. Masa Advent adalah juga kesempatan untuk memikirkan lebih serius tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua. Kedatangan seseorang dapat menimbulkan perasaan negatif atau positif. Kita bisa panik jika atasan atau bos kita yang datang tiba-tiba melakukan pemeriksaan. Kita bisa takut kalau debt collector atau penagih utang yang datang. Kita bisa marah kalau musuh atau orang yang kita benci datang mengunjungi kita. Lain halnya dengan kedatangan orang-orang yang kita cintai, kelahiran anak, tertimpa rezeki, tamu yang membawa hadiah, atasan yang berbagi keuntungan. Hal-hal seperti itu membuat kita senang, bersuka cita. Bagaimana dengan kedatangan Tuhan? Apakah menimbulkan ketakutan atau sukacita atau sesuatu yang kita tunggu-tunggu, yang kita harapkan? Atau kita sendiri tidak ada bayangan tentang itu? Nah, mari kita mendalami pertanyaan ini dengan memikirkan kematian kita sendiri. Mengapa kematian? Seringkali kita mendengar bahwa seseorang meninggal karena malaikat maut menjemputnya. Tetapi kita dapat mengatakan ketika kita meninggal, Tuhan datang menjemput kita. Orang takut meninggal atau gelisah karena masih ada yang belum beres, masih ada yang perlu diselesaikan, masih ada yang belum dimaafkan. Kita melihat tadi bahwa seseorang menjadi takut atau tidak nyaman jika debt collector akan datang. Orang takut meninggal dapat saja karena takut akan penghakiman, akan hukuman kekal. Orang tidak tenang meninggal dapat saja karena rasa bersalah, rasa berdosa, atau karena kemarahan dan kebencian. Ketakutan atau perasaan negatif seperti ini sudah digambarkan oleh Yesus dalam Injil yang kita dengarkan hari ini. Yesus memberikan gambaran yang mengerikan tentang kedatangan Anak Manusia itu. Akan ada tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan dalam menghadapi segala yang akan menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan guncang. Tetapi setelah mengatakan hal yang mengerikan itu, Yesus mengajak kita untuk tetap bersikap yang positif. Yesus mengatakan, apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah kepalamu, sebab pembebasmu sudah dekat. Perkataan Yesus ini mengajak kita untuk mempunyai harapan, untuk bersikap positif. Lewat masa Advent ini, gereja hendak mendidik kita untuk tidak takut akan kedatangan Tuhan, melainkan merindukannya, mengharapkannya dengan sukacita. Tadi kita mendengar bahwa orang takut mati karena masih ada yang perlu diselesaikan, diperbaiki, diampuni, dimaafkan. Tetapi gereja seperti Yesus mengingatkan kita untuk tidak takut. Selama masa Advent ini gereja mengingatkan kita bahwa masih ada kesempatan untuk menyelesaikan masalah, memperbaiki diri, terutama mohon ampun dan mengampuni. Tidaklah mengherankan jika gereja menawarkan sakramen tobat atau pengakuan dosa secara intensif selama masa Advent. Mari kita memanfaatkan kesempatan itu. Memang benar bahwa Bapa di surga sungguh berbelas kasih, Maha Pengampun, Maha Rahim, sebagaimana Yesus tunjukkan kepada kita. Tetapi Tuhan menghargai keputusan kita. Apakah kita mau menerima atau menolak pengampunan Tuhan itu? Kita menolak belas kasih Tuhan dengan keputusan hidup kita dalam kebiasaan berbuat dosa. Jika kita tidak pernah sadar, tidak ada niat bertobat, tidak ada usaha memperbaiki diri, maka itulah keputusan kita. Belas kasih Tuhan tidak terbatas. Kerahiman Tuhan lebih besar dari dosa-dosa kita.
Tetapi kebiasaan hidup dalam dosalah yang membuat kita tidak mampu menerima pengampunan Tuhan yang berlimpah itu. Yesus mengajak kita juga berjaga-jaga sambil berdoa. Ada baiknya selama masa Advent kita berdoa lebih sering dan lebih lambat, tidak buru-buru. Doa mendekatkan kita pada Tuhan, membawa kita kepada Tuhan. Doa secara misterius mengubah kita menjadi pribadi seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Terakhir, Yesus mengingatkan kita jangan sampai kita dibebani oleh pesta pora, kemabukan dan kekhawatiran. Bagaimana kita menghindari beban seperti ini? Menyangkut pesta pora, mari kita mengingat cerita Yesus tentang Lazarus yang miskin dan orang kaya. Orang kaya itu masuk neraka karena sibuk pesta pora dan tidak peduli dengan Lazarus yang mati kelaparan di depan pintunya. Jadi selain bertobat dengan segera dan berdoa senantiasa, Yesus mengajak kita hari ini untuk peduli terhadap sesama, terutama yang miskin, sakit, dan menderita. Sesama itu bukan yang jauh di sana atau di media sosial, tetapi yang ada di sekitar kita. Semoga perkataan Yesus, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, membuat kita mengambil keputusan hari ini untuk berdoa lebih sering, bertobat dan peduli kepada sesama yang miskin, sakit, dan menderita. Dengan melakukan hal-hal tersebut, kita mantap merayakan Natal. Hati semakin merindukan kedatangan Tuhan dan hati tenang menghadapi kematian kita yang bisa datang kapan saja. Amin, semoga. Nah, Bapak Ibu, tugas kita sekarang adalah silakan bicara dengan sesama yang di samping. Apa yang mau ditambahkan ke khotbah itu? Atau mungkin secara positif, apa yang sudah bagus dan mengapa bagus? Apa yang berkesan di hati Bapak Ibu? Ya, silakan. Saya berikan waktu 2 menit, bisa kan? Atau terlalu larut dalam ya? Oh, terlalu cepat. Oke, baik, itu salah satu. Terlalu cepat membacanya. Baik. Sebenarnya ada di sudah dikirim, bisa dibaca kembali. Silakan. Selain terlalu cepat, tapi apa yang Bapak Ibu tangkap, apa yang katakan kayaknya ada yang kurang, atau ini yang saya suka dari khotbah itu. Silakan. Ya. Supaya kita kritik yang pengkhotbah, ya kan? Apa yang masih kurang, apa yang sudah bagus. Berikan kritik, ya, kalau sudah bagus, kenapa bagus? Apanya yang bagus? Ya. Oke, nanti Ibu jelaskan ya. Kita tunggu dulu. Ya. Sudah? Ya. Kita mulai dari belakangnya, ada perwakilan dari belakang. Siapa suruh tidak mau datang ke depan? Ayo, ada bapak atau ibu yang mau? Silahkan. Cek. Ya. Inti dari bacaan homili tadi, Yesus, kalau kami menanggapinya, Tuhan ingin kita selalu berjaga-jaga.
Karena waktu Tuhan itu kita tidak tahu kapan dan di mana. Jadi kita harus selalu waspada dan berjaga-jaga. Itu. Oke, baik. Jadi apakah ada yang mengatakan ya itu kayaknya inti dari khotbah itu? Atau ada yang lain? Ya, silakan, Pak. Ya. Oh ya. Perkenalkan, nama saya Karolus dari Paroki Katedral Santa Maria. Kalau dari khotbah Romo tadi ya, kalau secara materi itu bagus, cuman sayangnya dibaca gitu kan. Jadi kalau khotbah itu dibaca jadi agak ngantuk gitu dengernya gitu kan. Seperti itu, namanya khotbah itu kan harus menyala-nyala kadang-kadang seperti itu gitu kan. Secara materi sudah bagus Romo, cuman intinya kalau yang saya dapat tadi kita tidak boleh takut akan kedatangan Tuhan Yesus dan kita diminta untuk selalu berdoa seperti itu. Berdoa juga lebih tekun, lebih giat gitu kan. Intinya jangan takut akan kedatangan Tuhan, kita harus bersukacita seperti itu Romo. Terima kasih. Ya. Cuman dibaca tadi Romo yang bikin saya ngantuk gitu. Terima kasih. Ya. Tapi Bapak tangkap intinya ya kan. Nah itu. Ya silakan. Ya terima kasih. Ya. Nanti kita bahas ya ada Ibu, silakan Ibu. Ada mic. Terima kasih Romo atas waktunya. Saya Ibu Tuti dari Paroki Santa Maria Ratu Rosario, Seberang Ulu. Ada yang menginginkan Ibu berdiri supaya. Oh iya. Ya silakan Ibu. Paroki pinggiran Romo. Saya mendengarkan khotbah tadi yang pada intinya saya tangkap Romo bahwa Yesus itu akan datang 2 kali ya Romo. Yang pertama kita rayakan sebagai pesta Natal, tapi yang kedua saya tangkap bahwa di situ Yesus memberikan PR yang begitu banyak ya. PR yang begitu syarat dengan PR pekerjaan rumah yang harus kita kerjakan, kata kurang lebih begitu. Tetapi Yesus menjanjikan tidak usah takut ya, angkatlah kepala. Hari pembebasanmu sudah dekat. Nah itu Romo yang perlu ditambahkan. Hari pembebasanmu sudah dekat, itu yang dimaksud apa? Yang banyak diuraikan dalam khotbah tadi kan tentang PR yang harus kita lakukan. Bertobat, berdoa dan lain sebagainya. Tapi makna hari pembebasanmu sudah dekat itu yang belum diangkat. Padahal itu kan katakanlah itu semacam harapan atau katakanlah yang perlu menjadi pembawa semangat itu kan Romo. Membawa semangat untuk berdoa, untuk bertobat dan lain sebagainya. Nah itu sebenarnya kuncinya. Supaya kita tetap berkobar-kobar gitu Romo. Ya. Menjalankan atau mengerjakan PR dari Tuhan Yesus yang banyak sekali itu tadi. Ya. Makasih Romo. Terima kasih Ibu. Ya, jadi ada kurangnya yaitu kok ini hanya melakukan ini dan itu, tapi di mana kita bisa merasakan yang perkataan Yesus, angkatlah kamu, pembebasanmu sudah dekat, tidak dijabarkan lebih jauh. Baik, silakan ada lagi yang bagian, ya silakan Ibu. Kalau saya berpendapat inti-inti dari yang Romo sampaikan itu sudah bagus. Hanya cara kayaknya kurang interaksinya Romo. Jadi kalau diperhatikan itu imam-imam itu kebanyakan kalau memberi homili itu terpaku pada teks yang sudah disiapkan. Ya. Jadi kontak mata dengan umat itu sebenarnya berpengaruh. Seperti yang dikatakan oleh Bapak yang di belakang itu, kalau seperti tadi Romo sepertinya baca aja dia bosan. Memang ada orang yang suka mendengar cerita, lalu kontak mata menghidupkan suasana. Tapi ada juga yang kalau memang dia menyimak apa yang disampaikan itu bisa masuk. Jadi tipe-tipe orang itu banyak macam ya Romo ya. Ada yang dengan mendengar dia bisa langsung masuk. Ada yang tidak suka mendengar, tapi dia maunya yang poin-poin aja.
Jadi kalau saya boleh bicara kritiknya ya Romo ya. Iya, Kritiknya silakan, ya, Ibu. Kritiknya. Jadi kontak mata dengan umat itu harus yang pertama. Yang kedua, jangan terpaku dengan teks yang sudah dipersiapkan. Jadi sebaiknya sebagai seorang imam atau sebagai seorang pengkhotbah yang mau memberikan khotbahnya, menyampaikan khotbahnya, itu harus benar-benar mempersiapkan diri. Kalau bisa dia cuma kasih poin-poinnya saja, selebihnya dia jabarkan. Lalu itu tadi. Pokoknya harus ada interaksi lah. Bukan berarti harus tanya jawab dengan umat, tidak. Karena terus terang aja umat itu, kalau pengalaman saya, itu banyak imam-imam itu yang homilinya memang kurang tertarik. Kurang tertarik karena apa ya? Karena mungkin mereka lebih menyetujui yang hidup, yang semangat. Tapi padahal yang hidup, yang semangat, yang lucu, yang penuh tawa itu belum tentu intisari dari kitab suci yang mau disampaikan itu bagus. Itu saja Romo. Ya baik, terima kasih Ibu. Ya, tadi Ibu mau mengatakan sesuatu? Atau ya kita ke Bapak dulu di tengah. Ya, silakan Bapak dulu. Ya, baik. Ini sepertinya pembelajaran kita sudah selesai ini. Bapak Ibu sudah tahu berkhotbah yang baik yang mana. Silakan. Saya Pak Suseno dari Paroki Santo Petrus. Kalau saya memperhatikan tadi Romo menyampaikan homili, pertama saya menyampaikan bahwa yang menyampaikan homili tadi itu hanya fokus pada dirinya sendiri. Artinya seperti sampaikan Ibu tadi, tidak komunikatif terhadap umat. Andaikan umat itu misalkan pulang semua pun Romonya tidak tahu itu. Karena Romonya kan fokusnya kepada bacaannya. Pun andaikan umatnya itu tidur semua pun, seperti dikatakan teman di belakang tadi, Romonya juga tidak tahu. Lalu saya melihat bahwa akan lebih menyentuh, akan lebih menarik kepada umat apabila di dalam khotbah itu juga dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, barangkali begitu. Ditambah istilahnya mungkin ada bumbu-bumbunya begitu ya, sehingga menjadi sebuah ya katakanlah membuat umat itu tertarik. Tanpa harus menghilangkan konteks apa yang dibicarakan. Tetapi mungkin akan lebih menyentuh, akan lebih enak didengar kalau itu ada bumbu-bumbunya begitu. Sekali lagi begitu. Nah, secara umum kalau mengikuti tadi ya saya tidak menangkap apa-apa. Ya, tidak menangkap apa-apa karena memang begitu cuman dibaca, kira-kira kan begitu kan? Tapi toh kalau memang dipaksa, kalau seperti karena kebetulan saya guru, kalau dipaksa juga saya akan mendengar begitu. Tapi kalau memang mau mengatakan apa adanya yang terjadi seperti itu. Kira-kira begitu Romo. Jadi harapan kami bahwa nanti memang mungkin lebih baik kalau ada bumbu-bumbunya, komunikatif terhadap umat. Tidak hanya sekedar dibacakan begitu. Sehingga memang suasananya menjadi lebih hidup. Terima kasih Romo. Baik, kita satu lagi ya, ada lagi. Baik, berapa lagi? Ada Bapak tadi di sini, silakan. Singkat ya, kemudian masih ada berapa supaya ya 1, 2, oke baik silakan Pak. Singkat saja Romo. Romo tadi tiba-tiba baca kitab suci dengan cepat, tiba-tiba baca renungan dengan cepat juga. Saya tidak dapat apa-apa. Oke baik. Baik, 2 terakhir ya supaya Ya, kita lanjutkan pembahasannya. Ya. silakan. 2 terakhir. Baik, selamat malam Romo. Perkenalkan nama saya Andri Wijaya, saya dari Paroki Santa Maria Katedral. Kalau boleh saya sharing, kita berkhotbah itu adalah bukan tugas Romo menurut saya.
Jadi kalau kita berkhotbah hanya tugas, artinya ya mohon maaf mungkin seperti yang Romo lakukan tadi. Selesai, kalau tugas itu kita jalankan selesai. Jadi tidak ada beban, tidak ada tanggung jawab. Tapi kalau sebaiknya kita berkhotbah itu kita harus dari hati. Mungkin sebelum kita berkhotbah kita harus tahu dulu apa yang akan kita khotbahkan, apa intinya. Mungkin sebelum itu kalau bagi saya sendiri saya suka merenung, Romo. Jadi sebelum jauh-jauh hari kalau saya membaca Alkitab itu saya renungkan dulu apa yang akan saya bacakan, kemudian saya resapin, baru itu terkadang bisa saya simpulkan poin demi poin untuk Alkitab atau isi-isi Alkitab, ayat-ayat yang akan saya baca nanti. Sehingga ketika kita sudah melakukan hal tersebut menurut saya tanpa teks pun, tanpa bacaan apa yang ada di tangan kita, itu pasti akan mengalir dengan sendirinya. Jadi tolong mohon kalau misalkan kita berkhotbah seharusnya mungkin bukan hanya menjalankan tugas. Jadi bukan dianggap sebagai kita menjalankan tugas. Mungkin itu saja Romo, terima kasih. Baik, terima kasih. Satu lagi, sekira ada lagi satu di belakang. Silakan Ibu. Nama saya nih Romo, perkenalkan dari Gereja Hati Kudus. Dari materi yang Romo bawakan tadi menurut saya sudah bagus ya, karena itu adalah materi di mana kita masuk masa Advent. Masa Advent adalah masa penantian di mana Yesus akan datang kedua kali. Nah, di sini kan dikatakan di dalam Lukas ayat 26, orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubungan dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Terkadang kita secara manusia itu kalau menanti satu, kalau mau dibilang kematian ya, ada satu ketakutan untuk menghadapi satu kematian. Tapi di sini Tuhan katakan berjaga-jagalah. Jadi kematian yang kita nantikan itu bukan kematian seperti kematian orang, gimana ya mau dikatakan, bukan mati sebagai orang yang matilah gitulah. Tapi Tuhan di sini mengatakan bahwa kita harus berjaga-jagalah untuk menanti kedatangan Tuhan. Maka untuk berjaga-jagalah itu kita harus lebih dekat dengan Tuhan, seperti ini dikatakan di saat kita menanti kedatangan Tuhan, kita diberi kesempatan untuk menghadapi kedatangan Tuhan itu apa? Di dalam gereja Katolik itu kan sangat baik Romo ya. Ada masa sakramen tobat. Sebenarnya selama penantian itu kita diberi kesempatan untuk ikut sakramen tobat. Kalau yang disampaikan oleh Romo itu dibacakan, bukan khotbah, tapi saya percaya di saat Romo khotbah itu akan lebih baik. Itu saja Romo, terima kasih. Terima kasih. Romo boleh satu lagi, Ya, karena tinggal silakan. satu. Ya, Ya. baik, takut nanti enggak bisa Karena tidur. sudah Bapak. 2 kali angkat tangan atau 3 kali. Ya, satu terakhir. Ya, silakan Pak. Terima kasih Suster waktunya. Perkenalkan saya Andreas Bunsun dari sama paroki tadi, Paroki Hati Kudus. Saya tidak akan menyinggung masalah konteks bacaan maupun khotbah yang tadi Romo bacakan. Kalau pengalaman kami di paroki kami yang punya basis masa yang umat yang khusus, saya selalu menitikberatkan pada pemahaman kita akan bacaan yang disesuaikan dengan kondisi umat setempat yang datang dalam pertemuan-pertemuan lingkungan maupun ibadat-ibadat lingkungan yang kalaupun harus kita homili atau khotbah itu biasanya itu yang sudah berusia lumayan. Jadi kalau kita terlalu panjang, mungkin pada ngantuk ngobrol. Selain itu kita juga melihat kearifan lokal mereka. Mereka pun masih mau pulang cepat kalau malam. Belum merekap nota segala macam, jadi nggak bisa panjang-panjang. Inti dari bacaan itu kita sampaikan saja dengan bahasa yang vulgar sesuai dengan umat kita dimanapun kita berada. Itu aja kalau pengalaman kami. Terima kasih. Saya bisa simpulkan
Bapak Ibu atau kita semua sebenarnya sudah mempunyai kriteria ya, atau ini yang disebut khotbah yang bagus dan ini khotbah yang harus diperbaiki lagi. Kurang lebih itu. Entah itu menyangkut cara menyampaikannya atau menyangkut isi dan mungkin ditambahkan lagi soal panjang atau pendeknya. Ya, jadi seperti Paus Fransiskus katakan ya kan, itu 7 sampai 10 menit. Tapi itu tidak berlaku mutlak, karena kalau misalnya kalau saya ke stasi yang jauh yang dikunjungi oleh imam hanya mungkin 2 kali setahun, itu khotbahnya perlu lebih panjang, ya kan? Karena mereka datang romonya kita mau dengar romo jauh lebih lama lagi. Tidak bisa disamakan kalau di kota yang ya kesempatannya setiap minggu bahkan setiap hari, jadi khotbah memang lebih pendek ya. Tapi waktu singkat pendeknya khotbah itu memang menentukan kualitas juga, karena orang akan dipaksa atau si pengkhotbah dipaksa untuk memikirkan intinya apa yang disampaikan kepada nanti umat atau kepada pendengar. Jadi 2 hal ini kita perhatikan, yaitu isi dan cara membawakannya. Nah, itulah yang kita akan lihat bersama. Ya. Baik, kita sekarang melihat ke bagian yang kedua, yang pertama yaitu mempersiapkan khotbah, yaitu apa sebenarnya artinya. Nah, ada tadi kita harus merenungkan, kemudian membaca, kemudian merenungkannya, kemudian menyarikan, mengambil contoh-contoh dan lain sebagainya. Tetapi saya dan kebanyakan ya yang dosen yang mengajar tentang homiletika dan juga tentang khotbah dan renungan, bahwa mempersiapkan khotbah itu sebenarnya adalah menulis khotbah itu kata per kata. Nah, mari kita lihat mengapa kita menulis. Ya. Menulis mungkin agak ke bawah lagi karena dia di bawah. Menulis itu sesuatu yang sulit, Bapak Ibu. Ya. Nah, karena menulis itu adalah berpikir. Jadi amat lebih mudah kalau misalnya kita baca kitab suci, sepertinya mudah ya. Oh, ini teks ini menyangkut ini. Itu hanya di dalam bayangan. Tapi Bapak Ibu coba tulis apa yang ada di kepala itu, sepertinya tidak mampu, ya kan? Nah, jadi menulis itu adalah berpikir. Ada memang kita kayaknya senang melihat orang yang langsung datang, dia baca, oh ini yang saya akan katakan, ya kan? Berdiri di depan, ada banyak romo begitu ya kan? Bisa kita kagumi romo-romo yang semangat, memberi kita semangat, suka mendengar, lucu lagi ya kan? Tetapi Bapak Ibu di YouTube kalau lihat video yang satu, kemudian video yang lainnya akhirnya sama. Mengapa demikian? Ya, menurut kami yang mengajarkan tentang khotbah itu dan meneliti itu, karena tidak pernah ditulis itu khotbah. Jadi mengambil apa yang sudah pernah dikatakan, meskipun pendengarnya berbeda, tetapi orang yang melihat video itu sama, orang yang sama. Ceritanya sama. Akhirnya jatuh dalam membosankan. Memang pendengarnya ketawa-ketawa ya kan, tapi kalau keluar dari situ ditanya apa inti dari khotbah, tidak perlu itu, yang penting kami senang, ketawa-ketawa sudah, itu cukup ya. Jadi mana yang Bapak Ibu ingin pilih? Datang ke gereja, pulang, wah khotbahnya bagus karena kita membuat kita tertawa terbahak-bahak ya kan, tidak mengantuk dan lain sebagainya, semangat dan lain sebagainya. Tapi ya apa yang dikatakan oleh romo, itu tidak penting ya kan. Jadi kita memilih ya kan, jadi mana yang sebenarnya harus dipilih, intinya atau ya sekedar menyenangkan itu. Lebih baik kita datangkan stand up komedi ya kan, iya toh.
Maka dari itu banyak pengkhotbah yang memperhatikan mau menjadi stand up comedy. Nah, lebih itu lagi menjadi motivator. Nah, itu Bapak Ibu. Jangan sampai kita menginginkan saya ingin Romo Paroki menjadi seperti salah satu stand up comedy itu. Ya, secara tidak sadar, atau kita katakan aduh Romo tidak ada apa yang saya bawa. Akhirnya kita jadikan dia sepertinya maunya dia motivator. Ya. Dan itu pun berpengaruh kepada kita ketika kita diberikan tanggung jawab. Kita menjadi bagian dari stand up comedy atau motivator. Nah, itu. Jadi perlu menulis supaya kita cek baik-baik. Nah, kalau seandainya tadi Bapak Ibu melihat teks homili itu, melihat ya sepertinya mendapat ada poin-poinnya ya kan, ini intinya dan lain sebagainya. Nanti kita mungkin mulai besok kita lihat pelan-pelan khotbah itu. Nah, cara membawakannya itu memang sesuatu yang penting ya Bapak Ibu. Tapi sepertinya sekunder. Saya katakan sekunder, mengapa? Karena kadangkala ada Romo yang kita sudah kenal lama, datar saja berkhotbah, tetapi cara dia menghayati Injil itu, imannya itu memakau, betul-betul sepertinya dia bicara biasa saja, tidak lucu. Saya berikan contoh Bapak Kardinal ya, Suharyo. Khotbahnya itu sederhana. Dia tidak membuat kita ya kadang-kala ada lucunya ya kan, tapi tidak membuat kita terbahak-bahak. Suaranya tidak membuat orang semangat, tapi orang mendengar dengan seksama. Karena apa? Sepertinya dia hidupi apa yang dia katakan. Dan kita katakan khotbahnya bagus. Mungkin saja karena dia Bapak Kardinal jadi kita katakan bagus ya kan. Tapi itu. Atau Paus Fransiskus. Dia baca juga ininya kan, dia baca homilinya. Tapi kita katakan, ya apa yang dia katakan itu betul. Tidak secepat tadi saya bacakan ya kan, tidak secepat itu. Tapi orang-orang ini jadi menjadi sekunder. Maksudnya tidak jangan kita sebagai pengkhotbah, saya mau tampil seperti Romo, kalau Bapak Ibu kenal Romo Eko ya. Nah itu, saya mau jadi Romo Paroki, saya seharusnya mau menjadi Romo Eko kita itu. Ya. Tapi tidak semua orang begitu ya kan. Ada Romo yang datar suaranya, mungkin tidak semangat. Tapi ketika kita mendengarnya dengan seksama. Karena kita tahu Romo itu menghidupi apa yang dia katakan. Itu. Baik. Nah, kalau memang juga misalnya Bapak Kardinal, Paus Fransiskus karena mempunyai otoritas ya kan. Tapi mereka orang-orang ini menghidupi apa yang mereka khotbahkan. Jadi yang akhirnya menjadi perhatian kita adalah isi dari khotbah itu. Bagaimana membuat isi yang betul-betul menyentuh hati pendengar. Tetapi pertama-tama menyentuh hati kita. Itu yang pertama dulu, menyentuh hati kita. Seperti Paus Fransiskus katakan untuk para pewarta, kalau Injil itu sudah menyentuh kita, menyentuh Anda, jangan ragu-ragu untuk memberitakannya kepada yang lain. Itulah pewarta, itulah pengkhotbah. Ya. Seperti wanita Samaria yang berbicara dengan Yesus, tiba-tiba dia menangkap apa yang dikatakan oleh Yesus itu, dan dia langsung pergi ke kampungnya, dan semua orang datang ke situ, kembali datang ke menemui Yesus. Ya. Jadi kita di mana ini khotbah ya, menulis khotbah. Jadi menulis itu adalah berpikir. Yang kedua, supaya khotbah kita itu tidak hanya menyentuh orang yang mendengarkan kita, tetapi orang yang lain yang akan membaca khotbah kita. Bapak Ibu kalau nanti mendapatkan teks yang saya baca tadi, kurang lebih bisa melihat, oh ya memang betul.
Cuma sayangnya dibaca cepat tadi. Ya itu. Sayang mungkin karena waktu, mau hemat waktu, ya akhirnya dibaca cepat-cepat. Ya. Ya itu. Tapi setelah itu dibaca kembali, oh ya ada poinnya. Nah, atau generasi berikutnya. Banyak homili-homili dari abad pertama, ya itu sampai sekarang itu banyak orang membaca. Itu karena ditulis. Yang lainnya membantu kita untuk ini. Kalau kita tulis masih bisa dikoreksi. Bapak Ibu, kalau seandainya betul-betul itu sudah hari Minggu ya, baru saya membaca begini, itu teks tadi dan kritik, apa faedahnya itu kritik tadi? Tidak ada ya kan? Tidak ada. Misalnya isinya Ibu tadi katakan kayaknya yang ini yang harus kita buat, tetapi tidak memberikan harapan. Bagaimana itu harapan? Coba dijelaskan di khotbah. Dan memang di khotbah ini yang tentang harapan sukacita yang seperti Paus Fransiskus katakan ya kan, sepertinya kalau pulang dari gereja kita terbebani, maunya kita lepas bebas, ya mendapatkan sukacita. Tapi khotbahnya hanya ini yang harus kita buat lagi, itu yang harus kita buat lagi. Ya, romonya itu enaknya hanya mengatakan umat buat ini buat itu, ya kan? Karena romonya sudah senang-senang. Ya. Jadi seharusnya memberikan semangat, sesuatu harapan, sesuatu yang membahagiakan ke depan. Nah, kalau mendengarkan kritik seperti itu, nanti hari Minggu itu ya mungkin dipertimbangkan, oh ya betul ini seharusnya ditambahkan yang ini atau dijelaskan lebih lanjut. Atau bagian ini tidak perlu karena ada umat yang tidak mengerti. Jadi kalau ditulis masih ada waktu kesempatan untuk diperbaiki. Tapi kalau sudah dikhotbahkan baru ada kritik, itu tidak sedikit manfaatnya. Ya. Sama juga kalau yang namanya kalau ada ini ya kan biasanya Bapak Ibu supaya romonya semangat, tetap semangat itu, oh romonya bagus, romo khotbahnya dan lain sebagainya. Tetapi ketika ditanya apa bagusnya, satu kali ini saya berkhotbah singkat sekali ya. Kalau Paus Fransiskus katakan 7 menit, saya 5 menit. Ya. Ada beberapa umat yang memang suka ya misa itu singkat. Ya, jadi khotbah itu menjadi singkat. Kadang-kala pengumuman jauh lebih lebih panjang daripada khotbahnya romo. Nah, ada yang katakan bagus romo karena khotbahnya singkat. Tapi saya tanya apa intinya? Itu tidak penting. Singkat. Tapi ada juga yang mengeluh, romo, singkat, kami masih ingin mendengarkan khotbahnya. Oh kalau begitu lain kali depan saya khotbah lebih panjang lagi ya. Jadi ini Mas bukan main, ada misalnya Bapak Ibu ada 100 mungkin di sini ya, yang Bapak yang pertama, kedua berbeda, yang ketiga. Aduh bagaimana romonya bisa memuaskan semua harapan itu ya. Itu. Tapi yang menjadi pekerjaan bagi kita sebagai pengkhotbah itu adalah bagaimana kita mempersiapkan itu dengan baik ya. Itu betul-betul satu ujian, satu kritik yang jujur pada diri kita. Nah, jadi kita menulis khotbah itu kata per kata, termasuk termasuk kata-kata joke atau lelucon yang kita ingin katakan, termasuk itu. Termasuk ceritanya, kita harus tulis. Nah, apakah kita akan membaca nanti atau lepas teks, itu lain soal. Yang penting kita mempersiapkan. Jadi, yang satu hal yang kita ingat mempersiapkan khotbah itu jangan demikian. Saya baca buku kitab suci, bacaan yang saya akan khotbahkan atau renungkan. Kemudian berpikir-pikir, kemudian berdiri di depan dan saya mulai, karena saya mempunyai bakat
berbicara ya kan, orator dan lain sebagainya. Itu biasa kita tidak tahu waktu dan lain sebagainya. Apalagi kalau Bapak Ibu sudah mulai, saya mulai cerita dan mulai tertawa-tertawa. Saya tambah semangat lagi, tambah lagi cerita dan lain sebagainya. Ya saya berikan contoh, Bapak Ibu sepertinya suka, saya tambah contoh lagi. Akhirnya lewat waktu, ya kan? Tapi kita harus melihat bahwa ada yang katakan, ya kapan Romo ini berhenti, ya kan? Tapi yang lain tetap semangat. Nah itu, jadi kalau tidak ditulis ada bahayanya, kita tidak tahu kapan berakhir. Sama kalau diundang, tiba-tiba Bapak diundang, silakan Bapak datang memberi kata sambutan. Kalau tidak diberitahu sebelumnya, baru Bapak itu atau Ibu itu datang, saya diundang tiba-tiba di sini, tidak tahu apa yang mau dikatakan. Waduh itu bahaya itu, tidak ada nanti, tidak tahu berhenti di mana nanti itu. Ya. Kalau dikatakan sudah mulai katakan saya tidak tahu apa yang mau saya bicarakan atau saya mau katakan. Ya, karena dia akan mengatakan semuanya. Ya. Jadi kita menulis, kita punya khotbah. Nah, selain pengkhotbah itu harus menjadi penulis, pengkhotbah itu harus juga seorang pembaca, membaca, ya, mempunyai kebiasaan membaca. Pertama-tama tentunya membaca kitab suci. Ya. Saya usulkan Bapak Ibu juga membaca katekismus. Mengapa katekismus? Nah, ini satu kecenderungan, kita kan suka para pendeta ya kan, bahkan ustadz juga ya berkhotbah. Karena mereka lebih bebas, karena memang langsung saja dari kitab suci dan menerapkannya. Tetapi kita orang Katolik, kita ada yang disebut pengajaran gereja ya kan, magisterium, dan ada yang disebut katekismus. Contoh konkretnya itu. Nah jadi apalagi dalam gereja kita itu khotbah itu tidak sepenting, maksudnya tidak mendapat tempat yang paling utama di dalam ibadah itu, terutama di dalam perayaan Ekaristi, meskipun hal yang esensial ya, bagian yang integral dari perayaan Ekaristi, tapi tidak seperti Protestan, gereja-gereja Protestan yang memang itulah mereka datang untuk mendengarkan khotbah, mendengarkan renungan. Tetapi kita ada dua hal, ada ibadat sabda, ada ibadat Ekaristi, perayaan sabda dengan perayaan Ekaristi. Jadi dua hal itu. Tapi di dalam gereja Protestan memang hanya perayaan sabda atau ibadat sabda saja. Jadi khotbah itu bisa panjang dan harus memang menarik, ya kan? Nah, kita cenderungnya untuk melihat itu. Saya ingin juga Romo atau pengkhotbah kita atau Bapak Ibu menginginkan seperti itu. Nah, untuk dapat supaya tidak melenceng kemana-mana, kadang-kala kita melihat perlu apa yang kita katakan, apakah itu sesuai dengan katekismus atau tidak. Nah, bukan berarti bahwa begini, saya baca kitab suci, waduh ini tidak menarik, saya ambil dari katekismus. Bukan itu yang saya maksudkan dan bukan itu juga gereja maksudkan. Nah, mengapa katekismus? Katekismus itu sebenarnya mensarikan apa yang diajarkan oleh Yesus. Ya, katekismus itu dengan apa yang dipikirkan oleh gereja, ya, dalam tradisi gereja. Nah, saat ini nanti Bapak Ibu terima di bentuk soft copy-nya, ya. Ada yang disebut pedoman homili, tapi untuk kita pedoman untuk membuat renungan atau membuat khotbah untuk menghubungkan bacaan Injil dengan katekismus. Jadi di bagian-bagian belakang nanti Bapak Ibu perhatikan ada itu setiap bacaan hari Minggu itu ada referensinya ke katekismus. Ya, kalau misalnya hari ini, hari Minggu depan itu sudah ada. Silahkan Bapak Ibu membaca nomor ini dan nomor itu. Kalau mau ingin menghubungkannya dengan katekismus.
Tapi itu kemudian ya. Jadi kita mulai dengan yang basic dulu, yang mendasar dulu, bahwa mempersiapkan khotbah itu adalah menulis. Ya. Mungkin satu pengalaman tidak hanya Bapak Ibu tapi para Romo juga, saya juga, yang namanya mempersiapkan khotbah sesuatu yang sulit. Ya, sesuatu yang sulit. Apalagi diminta untuk menulis khotbah. Baik, kita masih ke atas dulu yang tentang membaca supaya kita lihat bersama. Jadi membaca itu bagian dari ini kehidupan kita sebagai pengkhotbah. Bacaan lain yang bisa kita lihat adalah tafsir atau buku renungan, ya itu. Kalau kan ada kadang-kala perikop yang sulit, ayat-ayat yang sulit atau kata-kata yang sulit di dalam kitab suci. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, kita tidak semua dipanggil untuk menjadi ahli kitab suci, ya kan? Nah, tidak usah memecahkan kepala karena ada kata yang sulit. Masih ada hal yang lain yang bisa dikhotbahkan, ya kan? Berikan itu kepada ahlinya, ya. Kita masih punya pekerjaan lain, ya kan? Ya. Jadi pilih yang mudah-mudah untuk kita. Tapi kalau Bapak Ibu ingin belajar lebih jauh, ada waktu, ya silahkan, ya. Nah, hal yang mungkin ditulis di situ, oke, saya baca buku renungan. Sah-sah saja Bapak Ibu membaca buku renungan. Ada khotbah-khotbah yang bagus, kita bisa ambil, kita baca, bahkan kita khotbahkan. Tetapi apa masalah kalau misalnya kita membaca renungan baru tiba waktunya kita yang memberikan renungan atau khotbah? Apakah kita mengerti apa yang pembaca katakan, yang menulis renungan itu? Atau kita hanya mengcopy saja, ya kan? Sepertinya tidak keluar dari hati. Akhirnya tadi seperti dikatakan, ya menyelesaikan tugasnya. Memberikan renungan di mana, di lingkungan atau di stasi, berkhotbah itu sebagai pekerjaan. Akhirnya ya karena pekerjaan ya saya ambil renungan. Sekarang macam-macam buku, ya kan, ada ruah, ada siara batin, ada inspirasi dan lain sebagainya. Karena tidak ada waktu, tidak bisa menulis dan lain sebagainya, ambil saja di situ dan saya bacakan. Setelah selesai bacakan, umat mengerti atau tidak, selesai pekerjaan saya, ya kan? Bisa begitu. Tapi kalau mau keluar dari hati, kita memang mengambil waktu. Dan seperti saya katakan tadi, mempersiapkan khotbah itu adalah menulis khotbah itu. Baik, jadi dua hal itu Bapak Ibu yakinkan diri bahwa saya diberi tugas untuk berkhotbah atau membuat renungan. Saya perlu membangun kebiasaan membaca dan menulis. Ya. Kita sudah tahu keuntungan dari menulis itu apa. Ya. Nah, sekarang kalau menulis, karena ini adalah pekerjaan sulit, tidak bisa saya langsung menulis begitu langsung jadi. Tidak mungkin. Ada sejauh yang saya amati dari diri saya dan juga amati dari yang sudah mahir dalam berkhotbah, sekurang-kurangnya mereka mengambil waktu untuk menulis. Nah, kita lihat apa yang ini. Baik, kita naik ke atas. Turun. Ya, oke, baik. Nah, di sini. Jadi, Bapak Ibu ambil waktu membaca perikop yang akan dikhotbahkan. Tentunya didahului dengan doa. Nah, setelah itu kalau bisa membaca perikop itu dengan suara lantang. Ya, sekalian berlatih, ya kan? Ya. Nah, kemudian mempelajari perikop sambil menulis apa saja yang muncul di kepala saat kita membaca itu. Entah itu ada kata yang sulit ditulis. Entah itu ada frasa yang menarik itu kita tulis. Dan biasanya di pikiran kita muncul ini menarik karena
ada satu peristiwa yang saya ingat atau yang kita ingat, atau ada satu contoh, atau bisa juga tidak menjadi masalah, hanya kita yang tahu ya kan, dan Tuhan yang tahu. Ini ayat ini mengingatkan saya seseorang yang saya akan khotbahi supaya dia bisa bertobat atau apa dan lain sebagainya. Tidak apa-apa, bukan karena saya tidak tahu ya kan, orang lain tidak akan tahu bahwa saya mau berbicara tentang dia. Nah itu. Jadi apa saja yang muncul di kepala. Mari kita kemudian naik ke atas, turun ke bawah. Nah, yang paling penting, karena biasanya banyak ide yang muncul ya kan, kalau kita tulis dan lain sebagainya, bisa kita istirahat. Nah, dalam khotbah itu atau renungan itu satu pesan saja. Satu pesan. Nah, satu pesan itu bisa berasal dari ayat atau frasa atau kata yang ada di dalam bacaan saya itu. Atau ketika saya menulis, ada banyak, saya pilih satu. Itu saja. Saya pilih satu. Nah, ini menjawab keberatan mungkin terhadap, seharusnya tadi dijabarkan tentang apa ya, tentang pengharapan itu, tentang sesuatu yang positif yang Yesus janjikan sebenarnya. Tetapi mungkin kita harus berpikir, apakah pengkhotbah itu memang itu yang dia ingin sampaikan? Ya, mungkin kali berikutnya. Karena dia sudah punya poin, yaitu ini yang selama kita menantikan kedatangan Tuhan, ini yang kita harus buat. Itu yang poinnya dari pengkhotbah itu. Ya kan? Mungkin di dalam persiapannya itu dia sudah ada, dia sudah berikan. Tetapi kita sebagai pengkhotbah harus berani hanya mengambil satu pesan. Tidak perlu kita katakan banyak, apalagi kita akan berkhotbah beberapa kali ya kan. Jadi cukup satu pesan. Apalagi kalau bacaan itu muncul lagi tahun depan. Kalau kita sudah katakan tahun ini, tahun depan, apalagi yang kita mau katakan ya kan. Jadi simpan untuk tahun depan yang pesan-pesan yang lain. Kita ambil contoh yang teks yang ditulis-tulis itu yang draft, silakan. Ya, bagian pertama. Nah, ini mempersiapkan khotbah ya. Ini ada 3 langkah Bapak Ibu dalam menulis khotbah. Jadi ketika saya membaca teks, pikiran ada banyak ide muncul, saya tulis dulu. Misalnya kita ambil contoh. Dia jadi saya buat ini tanggal 27 berarti hari apa ini? Rabu ya. Baik. Nah, ini lihat di dalam pemikiran pengkhotbah, maksudnya di dalam pikiran saya waktu itu muncul, saya juga baca Yeremia 33. Ini Yeremia itu sepertinya dia lebih positif, ya. Semuanya yang dia katakan di situ positif. Nah, kemudian turun ke bawah. Nah, di Lukas kedatangan anak manusia itu, ini kok sesuatu yang mengerikan. Nah, kemudian kita dengarkan tadi bacaan Injil itu ada sesuatu yang positif juga ya kan. Jadi sepertinya Yesus naik ke atas, ya turun, ya. Jadi mengerikan tetapi ada sesuatu yang positif. Nah, kemudian pertanyaan yang muncul di dalam diri saya, apakah bisa turun ya? Bagaimana menghadapi hari mengerikan itu? Bagaimana menghadapi hari Tuhan? Nah, bagaimana menghadapi kedatangan anak manusia? Nah, saya menjawabnya dengan ayat kitab suci itu sendiri, katakan berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Garis bawah ini itu dilakukan setelah semuanya ide muncul, baru saya memilih ini yang saya akan khotbahkan. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat teks itu nanti, ya sepertinya konsisten. Ya, dari awal sampai akhir kalimat ini berjaga-jagalah dan berdoalah selalu ada
di dalam tulisan itu. Ya. Nah, kemudian saya juga mencoba nanti kalau Bapak Ibu ini Advent, itu artinya kedatangan Tuhan. Tapi kedatangan Tuhan itu artinya apa saja ya? Bisa kedatangan Tuhan yang pertama, itu yang kita rayakan waktu Natal, kemudian kedatangan Tuhan berikutnya, kemudian ada juga kedatangan Tuhan ketika kita meninggal ya kan? Nah, jadi semuanya itu akan muncul. Nah, ini pekerjaan kita, jadi satu pesan yang kita akan ambil, kemudian pesan-pesan yang lain itu, yang ide-ide yang lain itu, pekerjaan kita bagaimana mengaitkannya. Atau kita sama sekali tidak usah dulu kita katakan di dalam khotbah kita, kali berikutnya. Bisa ke halaman berikutnya. Nah, setelah jadi ada membaca kitab suci, katekismus di sana nomor 769. Nah, penyempurnaan gereja, penyempurnaan dunia tidak akan terlaksana tanpa ujian-ujian besar. Ya, jadi itu yang oleh buku ini, katakan silahkan baca nomor itu untuk memperdalam homili Anda. Ya, dia ada itu dan saya baca dan itu yang saya ambil, kayaknya ini yang sesuai dengan apa pesan yang saya pilih itu. Baik, kita ke halaman berikutnya. Jadi 2 halaman ide itu muncul, tapi tidak semuanya nanti. Nah, setelah berkhotbah, maksudnya yang pertama tadi hanya menulis ide-ide yang muncul, biasanya disebut brainstormingnya, ide yang muncul. Saya kurang lebih mulai menyusun apa yang saya ingin khotbahkan dengan tema yang saya pilih tadi, yaitu berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Bagaimana saya ingin berkhotbah tentang itu. Nah, kemudian ditulis. Jadi saat menulis sesuatu yang sulit. Jadi apa saja yang muncul di dalam kepala ditulis. Saya senang memakai bolpen, tidak langsung di komputer. Karena apa? Karena kalau di komputer ada yang salah, saya balik ya kan, saya hapus, itu kan mudah. Tapi kalau ditulis dengan bolpen atau dengan pensil atau apa, itu tidak mudah ya kan. Jadi cara supaya menulis itu mudah, langsung saya tulis saja. Itu kan masih ada waktu untuk mengoreksinya. Ini baru draft, ini baru pertama kalinya kita menulis. Jadi draftingnya itu ada 3 halaman kurang lebih, bisa diperlihatkan semua. Kemudian kalau Bapak Ibu lihat yang huruf tulisan merah ini, itu ketika saya melihat draft saya ada banyak salahnya, kemudian ada ingin saya tambahkan, jadi saya tulis tinta merah. Ya. Nah, berangkat dari inilah draft ini, kemudian saya membuat teks demikian. Ya. Nah, kita lihat agak bisa lebih dekat supaya lebih besar. Nah, Bapak Ibu tadi mendengar khotbah ini ya, silakan yang paragraf pertama saja saya baca. Nah ini, Advent berarti kedatangan. Kedatangan siapa? Tentunya kita memikirkan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Kapan Tuhan datang? Itu Bapak Ibu tidak dengarkan di dalam teks ini tadi ya kan? Tidak didengarkan. Ya. Kemungkinan yang draft dan ini berbeda dan akan berbeda lagi kalau saya lepas teks dan berkhotbah di depan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang nanti ikut retret karena mungkin saya yang diminta untuk berkhotbah, itu akan ada sebagian yang tidak akan ini, tapi kurang lebih alurnya begitu, ya. Tapi karena saya biasanya berkhotbah tidak, maksudnya ada teks, tapi saya tidak membacanya, ya. Tapi yang soal ini adalah style, ya. Kita jangan menuntut Romo jangan baca teks, itu style, ya. Karena ada Romo yang katakan, saya sudah setengah mati menulis, mengapa saya mau tidak membaca apa yang setengah mati saya sudah tulis? Ya kan? Setiap kata itu yang saya tulis itu saya pikirkan, jadi saya harus baca. Ya, mungkin cara membacanya jauh lebih baik daripada yang saya lakukan tadi ya kan?
Jadi jangan kita menuntut ya. Romonya, kasihan romonya. Oh, satu lagi, ini disclaimer Bapak Ibu, jangan nanti pulang dari pelatihan ini Bapak Ibu sibuk kritik romonya yang berkhotbah, aduh kasihan, saya yang nanti disalahkan. Tidak, itu ya, karena apa ya, romonya sudah belajar banyak dan itu berproses ya. Yang kita buat adalah seperti yang Yesus katakan ya kan, coba dengarkan itu pemimpin-pemimpin agama, tapi jangan ikuti perbuatan mereka ya. Gitu. Jadi apa yang kita pelajari hari ini ya kita jalankan, tapi cara saya berkhotbah jangan diikuti ya. Baik, jadi ini saya buat draft. Ini betul-betul membantu. Mungkin saya ingin bawa apa ya, folder yang berisi dengan homili saya yang saya tulis itu, tapi karena kita kan dibatasi kalau jalan ya kan, berat, jadi jangan sampai Bapak Ibu katakan kayaknya ini Romo tidak apa ya, tidak buat itu jadi, tapi saya tulis sekurang-kurangnya. Nah, begini, memang dalam menulis itu awal-awalnya saya draft kemudian ketik. Tapi semakin lama saya menyadari bahwa ketika saya menulis tangan itu pelan-pelan terstruktur dengan sendirinya. Jadi saya sudah tahu ini saya tulis. Jadi ketika saya khotbah, karena tidak baca teks juga, jadi saya tetap tulis begini. Kebanyakan khotbah saya sekarang itu tulis tangan, karena dari draft langsung saya khotbahkan. Ya. Biasa kelihatan ada banyak coretan karena saya lihat kembali, oh ini tidak perlu dan lain sebagainya. Jadi mengapa saya tulis? Siapa tahu nanti kalau saya sudah tidak membuat sesuatu yang lain, saya bisa ketik-ketik, kemudian kita bisa bagi-bagikan kepada yang lain, ya kan? Ya. Jadi ini. Nah, ini contohnya. Jadi besok Bapak Ibu kerja ya. Sekarang ide ya tadi sudah beberapa diungkapkan menjadi pengkhotbah yang baik atau yang sharing renungan itu seharusnya begini dan begitu. Nah, kita lihat dulu isinya, menulis khotbah itu bagaimana. Ya. Jadi kita akan lakukan. Tugas Bapak Ibu adalah 2 minggu Advent kedua. Baik, Advent kedua. Advent kedua itu bacaannya adalah ini. Jadi bisa Bapak Ibu mulai malam ini. Besok pagi kita lihat bersama ya. Jadi Bapak Ibu siapkan baik-baik khotbahnya, karena tugas saya sekarang kita apa ya, balas begitu. Bapak Ibu kritik, saya kritik. Tidaklah. Ya, baik. Ya. Jadi Advent kedua yaitu Lukas 3 ayat 1 sampai 6. Silakan. Tentang Yohanes Pembaptis, Lukas 3 ayat 1 sampai 6. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu katakan saya langsung saja ke mana ya? Ke pokoknya draft begitu, silahkan. Yang penting adalah ambil satu pesan, ya, satu pesan yang penting. Apakah itu dalam bentuk frasa, ya, atau kata, atau satu ayat? Oh, ini yang saya ingin khotbahkan. Ya. Jadi Lukas, oh iya, di atas Lukas 3 1 sampai 6. Ya. Lukas 3 1 sampai 6. Jadi tugas ibu, bapak menentukan satu pesan. Nah, supaya ada ketika bapak ibu membaca itu, mempelajarinya dan ada ide, ada baiknya ditulis ide-ide yang muncul.
Tapi dari sekian ide-ide yang muncul itu, silahkan tentukan satu pesan. Ya, satu pesan. Atau bisa juga langsung tulis satu pesan itu. Boleh, silahkan. Nah kemudian besok kita lihat, nah kita mencoba lihat pesan-pesan mana. Kalau cuma satu pesan dari sekian kepala yang ada, ya itu ambil kita. Kalau tidak, bisa kita berkelompok, kayaknya semuanya ada yang sama ke ini, ya berbeda-beda pesan, kita kelompok membuatnya. Tapi kalau semuanya berbeda, kita ada 100 di sini, ada 100 pesan, ya masing-masing buat khotbahnya itu. Ya. Ada satu hal yang saya lupa begini. Kadang-kala kita mengeluh, ya kan, mau saya membaca kitab suci itu ada yang saya tidak mengerti. Membaca kitab suci itu ada baiknya kita baca, kalau misalnya cukup ini, ambil satu bacaan Injil, satu Injil, misalnya tahun ini kan tahun C, jadi Lukas, ya kan. Kalau Bapak Ibu mempunyai waktu membaca Injil dari awal, Injil Lukas dari awal sampai akhir, itu bagus dalam beberapa hari. Mengapa? Karena kita akan mengetahui Injil Lukas itu kurang lebih bagaimana. Tadi di dalam khotbah yang saya siapkan itu yang tentang pesta pora, ya kan. Karena saya kurang lebih tahu kayaknya Injil Lukas itu pernah di bagian lain berbicara tentang pesta pora. Nah, pesta pora itu yang menyangkut Lazarus yang miskin dengan orang kaya itu. Ini kan orang kaya itu sepertinya tidak peduli apa yang akan terjadi di depannya, kan. Nah, itu bisa saya hubungkan di dalam khotbah saya. Tapi tidak wajib, ya. Hanya mau mengatakan bahwa kadang-kala kita katakan di mana contohnya, bagaimana saya mengerti apa contohnya. Nah, akhir-akhir ini contoh-contoh yang saya ambil biasanya itu contoh di dalam kitab suci itu sendiri. Karena kitab suci itu bisa memberikan contoh. Memang ada bagusnya juga kita memberikan contoh dari kehidupan sehari-hari. Bisa. Nanti ketika kita menulis khotbah, di mana letak itu cerita, misalnya cerita lucu, di mana kita mau tempatkan. Apakah di awal? Bisa juga di awal, bisa di tengah, bisa juga di akhir. Ya. Tapi kalau cerita begitu banyak hanya mau stand up comedy, nah itu sudah, itu yang kita perlu hati-hati. Ya. Kita sudah sampai jam berapa ini? Ini. Ya? Oh, sudah selesai. Oh, lagi 5 menit. Tidak ada. Baik, kita masih ada 2 sesi, ya. Jadi Bapak Ibu sudah ada tugas. Jadi tentukan satu pesan, ya, satu pesan untuk khotbah. Baik. Ada mungkin pertanyaan tentang apa yang kita bahas, pertanyaan-pertanyaan singkat. Silakan Bapak. Mic-nya. Cek, Ya, cek, silakan. cek. Ya. Saya sampai saat ini masih bingung istilah renungan, homili, dan khotbah. Bisa diberi penjelasan singkat. Terima kasih. Oke, baik. Khotbah lebih luas itu. Nah, di dalam khotbah ini ada homili. Nah, homili itu memang khusus untuk imam yang di dalam perayaan Ekaristi. Jadi tugas khusus untuk imam. Dan homili biasanya dikatakan itu adalah saat perpanjangan dari Injil, karena di dalam homili itu imam menjelaskan Injil dan juga bacaan lainnya, bagaimana menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, khotbah jauh lebih luas. Nah, termasuk di dalamnya renungan. Itu saja perbedaannya. Lebih spesifik kalau homili. Itu melekat pada imam, ya, atau diakon, ya, di dalam konteks perayaan Ekaristi.
Kalau renungan itu lebih informal ya. Saya misalnya merenungkan, mari kita renungkan bersama, kita datang berkumpul ya kan untuk diskusi tentang kitab suci, sharing kitab suci. Nah di situ kita bisa memberikan renungan, maksudnya apa yang kita hasilkan. Kalau khotbah, entah itu kalau kita diminta untuk pimpin ibadat, itu umum, lebih umum khotbahnya. Homili lebih banyak aturannya daripada khotbah. Ya. Baik, ada lagi? Ya silakan Pak. Baik, Romo, terima kasih banyak atas semua penjelasannya sehingga lebih membuka wawasan dalam menyiapkan khotbah atau renungan. Baik, Mo, saya ingin hanya bertanya satu hal karena saya pernah dengar nih bahwasanya persiapan khotbah yang dituliskan itu katanya tidak boleh dipakai lagi. Artinya sesudah kita persiapkan khotbah ditulis, maka itu harus dibuang. Apakah itu benar? Karena mungkin saja untuk mencegah supaya jangan ada pengulangan khotbah yang sama, atau mungkin karena ya keterbatasan waktu ya sudah ambil saja itu langsung diterapkan, diberikan. Itu sebenarnya pertanyaan utamanya. Karena kalau melihat penjelasan Romo tadi kan untuk menyiapkan khotbah kan perlu pergulatan, mempersiapkan diri. Sehingga sayang sekali materi yang kita siapkan ini hanya dipakai sekali. Sehingga tadi saya dengar Romo juga tadi mengatakan bahwa ada folder khusus itu. Berarti kan itu tidak dibuang. Tetapi pernah saya dengar itu seperti itu. Maka pada malam hari ini saya ingin menanyakan gitu, Pak. Terima kasih. Mungkin konteksnya begini, Pak. Khotbah yang ditulis itu dibuang bisa dalam artian figuratif, tidak literal. Karena misalnya saya tulis khotbah ini jadi lebih baik disisihkan. Artinya jangan saya baca begitu. Ya, karena pasti kalau saya baca ya saya tidak akan ada kontak dengan yang mendengarkan dengan umat. Itu yang pertama. Yang kedua artinya ya kalau seperti Bapak sudah katakan, jangan itu kan siklus 3 tahun ya kan. Saya pindah ke paroki lain, ada khotbah saya yang 3 tahun yang lalu saya ambil. Itu yang tidak diinginkan. Yang alasannya mengapa kita justru harus disimpan supaya kita lihat sepertinya saya sudah khotbahkan, lebih baik saya pakai tema yang lain. Justru sebaliknya bisa sesuatu yang membantu kalau saya simpan karena membuat saya katakan ini saya sudah khotbahkan sebelumnya. Jadi saya tidak perlu lagi ambil tema itu. Apalagi kalau tiba-tiba umat yang sama saya layani katakan, aduh Romo itu kan tahun lalu itu kan sama itu. Iya, jadi saya bisa ceritanya juga sama, ya kan? Nah itu. Nah, yang lebih lagi lebih baik kita simpan atau sebenarnya dalam artian, misalnya ada yang mendukung ya untuk saya publikasi, ya saya supaya banyak orang yang mengambil manfaat dari khotbah saya. Jadi ada yang menganjurkan begitu. Saya memikirkan kalau dibuang dalam artian figuratif. Ya, sayang kalau kita sudah bersusah-susah baru kita buang. Tapi lebih baik disimpan dalam artian supaya orang lebih banyak bisa mengambil manfaat. Ya, bukan untuk dipakai kembali, di recycle. Tidak. Itu saya setuju itu. Jangan dipakai untuk di recycle. Itu khotbah ya kan. Kalau Bapak Ibu ditugaskan memberikan renungan atau khotbah baru membaca saja dari khotbah orang lain atau renungan orang lain itu sama kan, recycle itu. Ya. Baik. Ada lagi pertanyaan? Ya silahkan Bapak dan Ibu kemudian. Terima kasih Pak Romo Sule. Saya banyak berteman dengan Protestan,
setiap arisan mereka berkhotbah. Yang menjadi pertanyaan bagi saya, apakah bisa setiap orang menafsirkan Alkitab atau ayat? Kalau setahu saya bahwa pengajaran Katolik itu satu dari atas sampai ke bawah. Kalau Protestan barangkali apa konteks hari ini yang menarik itu yang dikhotbahkan, dan tafsirannya juga bermacam-macam. Apakah kami juga bisa menafsir Alkitab atau ayat? Terima kasih Romo. Oke. Soal menafsirkan begini ya, memang masing-masing orang punya tafsir. Sejak kita membuka kitab suci, itu kita sudah mulai menafsirkan. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah saya mengerti itu sepikiran dengan gereja atau tidak? Atau sepikiran dengan yang lain? Itu yang dilihat. Nah, bagaimana saya bisa sepikiran dengan gereja? Saya lihat saja apakah yang saya katakan itu bertentangan dengan apa yang gereja ajarkan atau tidak. Ya, itu saja. Ya. Karena tidak mungkin kita bisa katakan harus semua seragam. Itu tidak mungkin. Yang masing-masing kita lihat adalah apakah ini masih sejalan dengan yang gereja katakan. Ya. Ya. Begitu ya Pak ya. Silakan Ibu. Ada mic. Terima kasih Romo. Maaf Romo, saya ini umat biasa yang tidak punya basic pengetahuan agama yang memadai. Jadi umat biasa saja. Sering saya membaca kitab suci itu sering saya tidak tahu maknanya bagaimana, menjabarkannya bagaimana. Tadi Romo sampaikan bahwa bisa dibaca di katekismus ya Romo ya. Kitab katekismus atau di pedoman homili. Lalu saya pernah sering mendengar kata-kata bijak yang mengatakan demikian Romo. Mati adalah keberuntungan, hidup adalah Kristus. Lalu saya pikir menurut pemahaman saya Romo ya, bahwa mati itu ada hubungannya dengan kedatangan Yesus untuk pribadi, dan Yesus pada waktu masa parusia. Tetapi ketika pada masa parusia itu Romo, begitu mengerikan Romo ya. Saya bayangkan dengan apa itu kejadian tsunami di Aceh itu sudah begitu menakutkan ya. Nah, apalagi yang disampaikan di dalam Alkitab itu nanti bintang-bintang akan kayak mana gitu ya Romo ya. Terus akan batu tidak akan bertumpang dengan batu yang lain dan sebagainya. Dikatakan di sini tadi, pembebasanmu sudah dekat, angkatlah kepalamu, tidak usah takut. Nah, tidak usah takut. Nah, yang membekali kita supaya tidak takut gitu ya Romo, menghadapi masa-masa yang begitu mengerikan itu apa? Seperti yang tadi saya tanyakan tentang apa itu? Angkatlah kepalamu karena pembebasanmu sudah dekat. Ini sejauh mana sehingga hati kita itu akan merasa, atau kalau kita khotbah itu bisa membawa umat itu tidak merasa takut mengalami kematian gitu loh ya. Kan gitu kurang lebihnya. Sehingga kita bisa menjalani apa itu mempersiapkan diri kita menghadapi kedatangan Tuhan itu dengan benar-benar menjadi siap gitu loh. Benar-benar menjadi siap sehingga ya tidak takut, benar-benar bisa mengangkat kepala. Tetapi bagaimana itu? Membekali diri untuk supaya tidak takut, untuk bisa memaknai bahwa kematian itu suatu keberuntungan gitu loh. Itu yang penting bagi kami untuk menjalani hidup hari ke hari. Terima kasih Romo. Ini terakhir ya karena kita sudah mengantuk ya. Jadi ada hal-hal yang sulit di dalam kitab suci atau menantang atau membutuhkan klarifikasi. Saya maksudnya kalau berdiskusi soal jawaban yang tadi diberikan mungkin membutuhkan waktu yang lama. Tapi teknik yang mungkin membantu kita adalah merenungkan sendiri pertanyaan-pertanyaan itu dan menuliskannya. Karena sambil kita merenungkannya,
ada tiba-tiba saatnya kita membaca ayat lain dalam Injil itu sendiri, kayaknya ini jawaban yang saya cari-cari sebenarnya. Nah, itu begitu. Jadi jawaban terhadap pertanyaan kita mungkin tidak terjawab saat ini juga. Nah, menjadi pertanyaan, tapi saya akan khotbahkan, saya mau membuat renungan tentang itu. Pergumulan kita terhadap perkataan Yesus yang keras, ya, termasuk yang keras, yang tidak kita mengerti, ya kita katakan begitu, saya bergumul dengan ayat ini. Ya, kita ambil contoh yang soal ini, ya sesuatu yang mengerikan. Ya, apa yang bisa kita katakan supaya perkataan Yesus terlaksana? Angkatlah kepalamu dan jangan takut. Nah, Ibu sudah tepat tadi melihat tsunami atau ke hal-hal lain yang mengerikan. Atau COVID, ya kan? COVID, masa yang COVID. Tapi Bapak Ibu, COVID sudah lewat, kita masih ada di sini. Nah, kita bisa lihat apa yang kita lakukan, apa yang Tuhan lakukan buat kita sampai kita masih ada di sini. Begitu. Mengapa kita renungkan begitu? Bisa juga dalam renungan kita mengatakan itu meskipun tidak ada jawabannya kepada yang lain, mungkin yang lain akan memberikan jawaban. Jadi pergumulan hidup itu biasanya memang tidak ada, kadang-kala tidak ada jawaban, ya Bapak Ibu. Jangan kita juga berusaha untuk menjawabnya saat itu, tidak. Nah, khotbah itu juga memberikan pertanyaan atau mengungkapkan pergumulan, termasuk tentang kematian. Ya. Kematian ini yang saya kadang-kala katakan, jangan sampai kita berkhotbah tentang kematian seolah-olah kita sudah dari sana. Ya, itu bagaimana itu? Tapi yang bisa kita khotbahkan adalah pergumulan kita terhadap pertanyaan itu. Terhadap pertanyaan itu. Dan orang akan katakan, saya pernah berkhotbah tentang kematian dan saya bertanya tentang sesuatu itu, akhirnya anak dari yang meninggal itu katakan, saya juga bertanya seperti itu. Jadi sama-sama tidak punya jawaban, tapi sekurang-kurangnya bukan saya saja, bukan dia saja yang bertanya tentang itu. Kan kadang-kala pertanyaan tentang kematian sesuatu yang tabu untuk kita bicarakan, ya kan? Mungkin kita tidak mempunyai jawaban karena memang belum ada, atau nanti kalau kita meninggal baru ada jawabannya. Tapi sekurang-kurangnya kita bergumul, kita tahu bahwa saya tidak sendirian bergumul dengan pertanyaan itu. Ya. Disitulah beban bagi seorang pengkhotbah, ya, beban bagi seorang pengkhotbah. Seperti Santo Agustinus katakan, ya kita perlu juga banyak rendah hati ketika kita diberi tanggung jawab berkhotbah dan atau memberikan renungan. Ya, karena jangan sampai kita mengatakan banyak hal. Satu cerita terakhir, kadang-kala karena saya mengajar homiletika dan frater dia mulai memberikan khotbah, ya kan. Dia berbicara, katakan kepada umat, pertanyaannya, apakah kita misalnya menggunakan HP banyak kali, ya kan, misalnya hanya sibuk dengan HP dan lain sebagainya. Di akhir latihan khotbah, jadi akhirnya frater, di komunitasmu kan dilarang pakai HP, ya kan, ya, tapi kan kamu pakai. Tapi umat itu pekerjaannya, masa kamu mau katakan kepada umat cukup 1 jam pakai HP sehari-hari? Tidak bisa. Itu realitas itu. Saya bilang hati-hati frater dalam berkhotbah, karena kita tidak banyak tahu apa yang umat sedang bergumul.
Jadi jangan kita pakai yang di dalam diri kita sendiri. Memang pengkhotbah itu kalau dalam bahasa Inggris kan misalnya pengacara itu kan lawyer ya kan. Jadi biasa kata lawyer, liar. Kalau pengkhotbah itu, itu paling kata yang kita akan mendapat kecaman adalah orang yang paling munafik. Ya. Nah, Bapak Ibu itu, tapi jangan itu membuat kita takut saya tidak mau berkhotbah. Ya. Yang kita katakan dalam khotbah itu ya inilah sama-sama kita diubah oleh Injil itu. Itu yang yang penting. Ya. Tapi jangan putus asa ya, jangan mundur Bapak Ibu dari tugas ini. Meskipun banyak yang mengatakan, orang munafik ini pengkhotbah. Siapa lagi yang mau berkhotbah kalau kita takut menjadi orang munafik? Ya baik, kita istirahat. Saya kembalikan ke suster. Kita besok ketemu jam 8. Ya. Silakan suster. Terima kasih Romo. Siapa kita? Pewarta Sabda. Ya, kobarannya sudah mulai meredup ya. Baik, Pak Gatot, Romo, saya tuh merasa cukup bersyukur, gembira karena ternyata benar Romo, Ibu Bapak, saudara-saudari yang hadir di sini benar-benar utusan dan itu pilihan Romo. Maka tadi di dalam interaksi sangat terlihat bahwa kobarannya sudah disuruh redupkan ya. Sudah punya banyak modal tapi juga punya semacam role model atau kalau pengkhotbah atau pemberi renungan yang baik itu saya sudah punya masing-masing ya, sudah punya gambaran atau idealnya masing-masing seperti itu. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, semoga dengan materi yang sudah ditambah dengan yang sudah Romo sampaikan tidak menghilangkan apa yang sudah Ibu Bapak berikan tetapi memperkaya begitu. Silahkan nanti PR-nya Romo, ya ada PR ya Romo ya. Oke, besok kita nanti malam silahkan dieksekusi dan besok kita akan lihat bagaimana dinamika penyampaian atau PR yang sudah dikerjakan itu. Begitu, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke, siapa kita? Pewarta Sabda. Pewarta iman, ya. Baik, kita akan tutup kegiatan kita ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Pak Gatot. Tapi setelah doa nanti akan ada sesi foto dilanjutkan besok. Untuk yang malam ini akan 4 paroki lebih dahulu. Yang pertama nanti paroki Alam Mahamura Pasang Surut, yang kedua Pelaju, yang ketiga Prabu Mulih, yang keempat Stefanus. Ya, yang tidak disebutkan boleh pulang seperti itu. Besok fotonya dengan Romo ya. Dengan MC dan Romo ya. Gak usah MC. Terima kasih, tadi saya ditunjuk untuk doa penutup. Tapi saya sudah doa tadi ya, doa makan saya, doa pembuka suster. Saya lebih senang ini dari peserta lah, gantian lah ya. Ada yang menjadi sukarelawan untuk penutup acara kita, nanti berkat penutup oleh Romo Sule ya Romo ya. Enggak ada ya, kami tunjuk aja, dari Prabu Mulih deh. Ada yang dari Prabu Mulih? Oke, silahkan Bapak yang pakai kacamata. Monggo Pak, saya mendampingi saja. Mari kita siapkan hati untuk berdoa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang bertata di kerajaan surga yang mulia, tiada hentinya kami mengucap syukur padamu karena kemurahan dan kebaikanmu. Kau senantiasa membimbing kami dan membina kami untuk menjadi orang yang lebih baik dalam kegiatan ini. Kami telah belajar untuk menjadi pengkhotbah yang baik, walaupun kami masih dalam tahap belajar, tetapi ada Romo yang senantiasa membimbing. Kami mohon Tuhan, Engkau campur tangan dalam kehidupan kami, agar kami dapat mengikuti dan menjadi pengkhotbah yang baik untuk dapat melayani umat di tempat kami masing-masing. Sebentar lagi kami akan kembali tempat kami masing-masing untuk beristirahat. Kiranya Tuhan menyertai kami sehingga kami malam ini dapat istirahat dengan tenang dan besok dapat melanjutkan kegiatan kami. Semua doa ini kami atur kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Mohon berkat Romo. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam semua. Cek. Silakan untuk Ibu Bapak dari